You set up John Brittle. Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film dari sutradara Quentin Tarantino berjudul Django Unchained tahun 2012 akan menceritakan tentang seorang budak kulit hitam yang akan menjadi seorang legenda dan mendapat julukan sebagai penembak tercepat dari selatan, di mana film ini sendiri bertabur bintang-bintang papan atas seperti Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson yang jadi Nick Fury di Avengers, terus ada Jamie Foxx yang jadi tokoh utamanya, Don Johnson, Christoph Waltz, dan masih banyak lagi, sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar pada tahun 1858 ketika perbudakan ras kulit hitam masih merajalela, kita akan melihat 5 budak yang dibeli dari pelelangan oleh 2 orang pemilik atau biasa disebut sebagai tuan alias majikan kulit putih, memaksa kelimanya untuk berjalan berkilo-kilometer jauhnya hanya gara-gara alasan perbedaan alias rasisme. Yang padahal meski kita semua mungkin berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, tapi kita semua berasal dari satu ras, yaitu manusia. Tiba malam hari, cuaca saat itu sangat amat dingin, apalagi mereka berlima sudah berhari-hari berjalan kaki dengan istirahat yang cuma sebentar. Semuncullah seseorang pria dengan kereta kuda yang mengaku sebagai seorang dokter gigi. Beliau bernama Dr. Kingstud yang menghadang 2 juragan dengan maksud untuk membeli 1 dari 5 budak yang mereka bawa. State your business or prepare to get winged. I'm Dr. King Schultz. This is my horse Fritz. Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. Saat kelima budak itu ditanya tentang pekerjaan mereka sebelumnya dan nama lokasi tempat bekerjanya, saat itulah ada satu budak yang dengan lantang menjawab pertanyaan tersebut, yang ternyata itu adalah tokoh utama kita semua, yakni Django. Ini orangnya. Dr. King pun bertanya apakah Django pernah mendengar nama Brittle bersaudara dan pernah melihat wajah mereka bertiga. Django pun menjawab, ya, mereka bertiga adalah mandor perkebunan yang kejam dan aku tahu dengan jelas wajah mereka bertiga. Do you know who the Brittle brothers are? Big John. Ellis. If you were to see any of these 3 gentlemen again, would you recognize them? Hey. Saat itulah sang juragan merasa risih dengan sikap Dr. King yang seenaknya mengajak bicara budak mereka, di mana saat si juragan berkata-kata kotor, tidak sopan dan tidak menyenangkan, saat itulah Dr. King langsung mengeluarkan pistol kecil yang tersembunyi dari lengan bajunya dan... Did you simply get carried away Last chance, fancy pants. to conduct a transaction? I don't care. No sale. Setelah Dr. King membunuh 1 juragan dan membiarkan yang satunya lagi hidup dengan kaki yang patah, beliau pun memberikan uang sebagai bayaran atas kemerdekaan Django, di mana keempat budak yang tersisa pun dipersilakan untuk merdeka juga dan terserah lakukan apapun semau mereka seperti seorang insan yang punya hak asasi manusia. Now, as to you poor devils, choice is yours. Oh, and on the off chance there are any astronomy aficionados. You gotta be reasonable in a situation. No, please. Tiba di kota Dotry di Texas, Django pun menjadi bahan perhatian semua warga yang heran kenapa seorang, mohon maaf, pria kulit hitam bisa dan diperbolehkan naik kuda sendiri yang waktu itu memang masih sangat asing dan langka gitu. Dimana saat mereka berdua masuk ke dalam bar, sang pemilik pun juga dibuat terkejut dengan Django yang diajak masuk, yang mana ada sebuah aturan atau larangan untuk kaumnya masuk ke dalam bar, sehingga si pemilik pun berlari keluar untuk melaporkan hal ini kepada sheriff setempat. Now we must act as our own bartender. Berbeda dengan pria kulit putih kebanyakan, Dr. King begitu baik memperlakukan Django seperti saudaranya sendiri, seperti manusia sesama kita, sesama saudara, di mana mereka berdua minum bir bersama dengan nikmatnya sambil mengobrol tentang bisnis yang akan mereka jalankan. You kill people and they give you a reward? It's like a reward. Sometimes that's easier said than done. Rupanya Dr. King ini bukanlah seorang dokter gigi sungguhan, melainkan seorang pemburu hadiah alias pemburu buronan yang memiliki legalitas resmi, di mana Dr. King meminta Django untuk menjadi partnernya demi menemukan 3 buronan paling dicari, yakni Brittle bersaudara. I'm looking for the Brittle brothers. I know what they look like, all right. Good.
Tak lama muncullah sang sheriff bersama dengan para warga yang berkumpul untuk menyaksikan kedua orang asing ini, yang ketika sheriff dengan sombongnya akan menangkap mereka berdua, tiba-tiba And as if on cue, here comes the sheriff. Okay, boys. Fun's over. Now, why y'all want to come into my town? Ya, Dr. King sekonyong-konyong menembak Pak Sheriff hingga tewas, di mana mereka berdua kembali masuk ke dalam dan menyuruh warga untuk panggilkan pihak Marshal atau pihak setara Jenderal TNI Angkatan Darat yang memang memiliki pangkat tertinggi pada masa itu. Now you can get the Martian. Up to you. Somebody get poor Bill out of the goddamn street. Tense out there. So don't make any quick movements and let me... You and your nigger come out right now with your hands over your head, and I mean right now. Dengan penuh ketenangan, Dr. King pun keluar sambil memegang sebuah surat di tangannya, di mana surat tersebut merupakan surat perintah untuk menangkap hidup atau mati seorang buronan, yang mana buronan tersebut adalah si Bapak Sheriff yang ternyata pernah melakukan kejahatan berat di kota lain sekitar 3 tahun yang lalu. Is a warrant made out by circuit court judge. The man lying dead in the dirt is actually a wanted outlaw by the name of Willard Peck. The hell you say? You're encouraged to wire him. He'll back up who I am. Dengan kecerdasan dan ketenangan yang dimiliki oleh Dr. King, mereka berdua pun bisa melanjutkan kembali perjalanan dengan tenang, di mana saat sedang istirahat di antara bukit bebatuan, di situ Django bercerita sedikit tentang istrinya yang menghilang. Dia bernama Broomhilda von Smith, yang langsung membuat Dr. King terkejut karena bagaimana tidak, istrinya Django memiliki nama wanita seorang wanita Jerman karena memang dibesarkan oleh majikan berkebangsaan Jerman, yang Dr. King sendiri adalah pria asli keturunan Jerman Tulen. Slave wife speaks German and her name is Brunhilde von Schaft. Tiba di kota Tennessee, Dr. King resmi memerdekakan Django dan mempersilahkannya untuk memilih sendiri kostum yang akan dia pakai, karena sebentar lagi mereka akan tiba di perkebunan yang dicari, yakni tempat Brittle bersaudara tinggal di sana. And now, Django, you may choose your character's costume. Came. He had a horse. He shot. Oh, that man he never knew. I knew him well. Dan inilah sang juragan kumis putih pemilik perkebunan ini, di mana beliau awalnya menolak kemunculan mereka berdua, apalagi ketika melihat Django naik kuda sendiri. Namun ketika Dr. King menawarkan jual beli dengan nominal harga yang fantastis, si juragan langsung mempersilahkan Dr. King masuk dan meminta pembantunya untuk mengajak Django berkeliling. I wish to purchase one of your nigger gals. Well, what if I was to say I don't like you? I have 5,000 things I might... Well, come on inside and get yourself something cool to drink. Provide one of your loveliest black creatures to escort Django here around your magnificent... Could you take Django there and take him around the grounds here and show him all the pretty stuff? Yes, Big Dad. Saat berkeliling itulah Django langsung bisa mengenali wajah dari salah satu Brittle bersaudara, di mana orang tersebut rupanya pernah menyiksa dia dan istrinya di masa lalu, sehingga momen ini akan menjadi momen balas dendam atas setiap cambukan dan siksaan yang mereka dapatkan di masa lalu. If anybody should be getting whooped, that should be me. It should be me, John. See how much you get Keep it funny for me, John. You was looking for? Yep. Setelah menyuruh si pembantu memanggilkan Dr. King, Django pun bereaksi sendiri dengan pergi menemui salah satu dari The Brittle bersaudara yang kebetulan sedang akan menyiksa seorang pekerja wanita, di mana Django muncul seperti seorang pahlawan dengan pistol kecil rahasia mirip seperti yang dimiliki oleh Dr. King. Get you set up. John Brittle. Remember me? Setelah membunuh satu Brittle, Django kemudian mengambil cambuk untuk menyiksa Brittle kedua supaya bisa ikut merasakan apa yang para budak rasakan dan... Y'all wanna see something? Tak lama, muncullah Dr. King yang bertanya mengenai keberadaan satu Brittle lagi, di mana Django langsung menunjuk satu pengawas atau mandor yang sedang berkuda, yang merupakan Brittle terakhir yang harus mereka bunuh. You positive? I don't know what positive means. Means you're sure. Yeah.
Aksi brutal mereka berdua jelas membuat juragan dan antek-anteknya terkejut dengan maksud dan tujuan mereka membunuh 3 mandornya yang dengan cara yang sama yakni surat perintah. Si juragan pun tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengikhlaskan 3 mandornya tewas dan membiarkan mereka berdua pergi melanjutkan kembali perjalanannya. For the arrest and capture, dead or alive. Get off my land. Post haste. Singkat cerita, malam pun poe ketika Jenggo dan Dr. King sedang istirahat di tengah padang rumput yang terbuka. Saat itulah si juragan dan antek-anteknya berniat untuk membuat perhitungan atas kematian 3 mandornya yang karena tak ingin identitas mereka dikenali, si juragan pun meminta semua pasukannya untuk mengenakan topeng yang kurang rapi dalam pemotongan bagian matanya sehingga akan cukup sulit untuk bisa melihat sesuatu apalagi di malam hari yang minim cahaya ini. I can't see fucking shit out of this thing. This goddamn shit. Willard's wife. You make your own gun. I'm fucking with my whole thing. I can't breathe in this fucking thing and I can't ride in it. Forget why we're here. We gotta kill a nigga over that hill there. Saat sedang mengelilingi kereta kuda itulah Dr. King dan Jenggo rupanya sudah menyadari akan hal ini dan sengaja menempatkan kereta kudanya di tengah padang rumput yang terbuka karena tiba-tiba Auf Wiedersehen. ya, sebagian besar pasukan juragan pun tewas dan membuat semua orang kabur ketakutan, di mana Jenggo diberi kesempatan untuk menembak sang juragan jika ingin membalas dendam atas perlakuan yang dia lakukan di masa lalu. Big Daddy's getting away. Melihat bakat menembak yang dimiliki oleh Jenggo sangat besar dan berpotensi membuat Dr. King tertarik untuk menjadikannya mitra dalam bisnis memburu buronan ini, di mana beliau berjanji akan membantu Jenggo untuk mencari di mana istrinya asalkan Jenggo mau membantunya dalam misi buru memburu ini sampai musim dingin berakhir. How do you like the bounty hunting business? How'd you like to partner up for the winter? So we make some money this winter? When the snow melts, your beloved Brunhilde. Dengan penampilan menyerupai koboi sungguhan, Jenggo kini berubah 180 derajat. Yang tadinya lemah dan penuh rasa takut kini menjadi seorang pribadi yang berani dan jago menembak berkat kejeniusan dan pengetahuan yang diajarkan oleh Dr. King. Bahkan saat sedang beraksi, Jenggo lebih banyak membunuh target dibandingkan Dr. King sendiri. Setelah melewati musim salju yang sangat menguntungkan, Dr. King ingin menunjukkan bentuk rasa terima kasihnya kepada Jenggo dengan akan membantunya mencarikan istrinya yang hilang yakni Brunhilde, di mana mereka berdua pun turun gunung dan pergi ke Mississippi yang disinyalir menjadi tempat istrinya berada, yang setelah memeriksa data sensus penduduk memang benar ada nama Brunhilde yang ternyata sudah dibeli dan sekarang dimiliki oleh seorang juragan kaya bernama Calvin Candy. Brunhilde von Schaft, age 27. Well, apparently that's where your wife is. Calvin Candy. Setelah diselidiki, Calvin Candy ini ternyata adalah seorang pemilik perkebunan kapas terbesar bernama Candyland, yang jika mereka datang begitu saja membeli Brunhilde, pastinya akan ditolak mentah-mentah karena siapa kita. Sehingga Dr. King menyarankan sebuah rencana lain yang mungkin bisa menjadi jalan untuk bisa membuat Brunhilde kembali pada pelukan Jenggo. We're here to see Mr. Calvin Candy. You again, Mr. Mogi. Thank you for put me through law school. One could almost say I was raised to be Calvin's lawyer. Get back on top now. Turn around. There you go. Dan inilah bebengu Calvin Candy yang ternyata pernah mati di film Kapal yang Tenggelam, di mana beliau rupanya suka atau hobi dengan pertarungan bernama Madingo, semacam pertarungan sampai mati yang dilakukan oleh 2 orang budak untuk melihat siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Nah, Dr. King akan berperan sebagai seorang pebisnis yang sedang mencari petarung Mandingo terkuat, sementara Jenggo akan menyamar sebagai seorang ahli Mandingo yang disewa oleh Dr. King untuk membantu dan menemaninya. You either hit him or you ain't. Do what I told you. Don't finish it.
Setelah pertarungan selesai dengan petarung Calvin yang berhasil membunuh lawannya, kini beliau menghampiri Dr. King untuk membicarakan bisnis, di mana Django dan Dr. King menawarkan uang sebanyak $12.000 apabila Calvin benar-benar memiliki seorang petarung kuat yang layak dibeli dengan harga sebanyak itu. With all due respect, Monsieur Condi. Over my African flesh, and he was none too impressed, huh? Not for top dollar. He wants the nigga you don't want to sell. You won't sell your best. If I made you an offer so ridiculous, you'd be forced to consider it. $12,000. Alhasil mereka berdua pun diajak pergi ke villa pribadi milik Calvin yang di sanalah tempat disimpannya stok-stok petarung terkuat miliknya, di mana saat Dr. King satu kereta kuda dengan Calvin, Django diganggu oleh salah satu anak buah Calvin yang masih tidak percaya dengan seorang, mohon maaf, negro yang sudah merdeka dan naik kuda sendiri seperti seorang kulit putih, sehingga Django yang sekarang mudah tersinggung dan brutal dan memiliki mental kuat pun langsung menghampiri pria tersebut dan Name of the game is keep up, not catch up, nigger. ya, Calvin langsung meminta seluruh anak buahnya untuk turunkan senjata dan hormati tamunya, di mana Calvin benar-benar dibuat penasaran dengan sosok Django yang berani dan tak kenal ampun, yang hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri untuk Calvin tetap melanjutkan bisnis ini. Now take your hand off your pistol. You better listen to your boss, white boy. Oh, I'm gonna go walking in the moonlight. Beberapa jam berlalu setelah Dr. King mengobrol banyak dengan Calvin, dia meminta untuk berhenti sebentar dan menghampiri Django untuk membicarakan sesuatu yang ternyata Dr. King sudah berhasil mendapatkan informasi mengenai wanita negro yang bisa berbahasa Jerman dan memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan Brumhilda, istrinya, sehingga Dr. King meminta dengan sangat supaya Django tidak terbawa emosi atau balas dendam yang berpotensi bisa membocorkan rencana ini sampai Brumhilda berhasil didapatkan. Confirm that Brumhilda's at Candyland. Don't get so carried away with your retribution. I'm not antagonizing. I'm intriguing him. Stop antagonizing Candy. And in my word, you gotta get dirty. See you at Candyland. Perjalanan kembali terhenti saat anak buah Calvin sedang berkerumun memaksa satu petarungnya untuk turun dari atas pohon. Rupanya petarung ini baru saja mencoba kabur gara-gara menolak untuk bertarung karena merasa sudah lelah dan capek harus berkelahi dengan sesama kaumnya. Di mana saat si petarung memohon ampun kepada Calvin, dia justru menyuruh anak buahnya untuk melepaskan anjing-anjing galak dan mencabik si petarung hingga dia tewas saat itu juga. Hal keji itu pun langsung membuat Dr. King memalingkan kepalanya, bukti bahwa dia muak dan tak tega jika harus melihat seorang manusia tak berdosa dibunuh dengan begitu keji, yang meskipun dirinya seorang pemburu hadiah yang sering membunuh seseorang, Dr. King masih memiliki kemanusiaan atau jiwa kemanusiaan dan hanya membunuh orang jahat saja dan tidak pernah asal tembak pada korban yang tidak bersalah. The boss looks a little green around the... Whenever you're ready. We rode 5 hours so you could show off your stock. Because as of now, if he's an example, I ain't impressed. Sesampainya di villa, mereka semua langsung disambut oleh sang pengurus villa yang juga pernah berperan sebagai pengurus superhero dunia. Beliau bernama Stephen. Sebagai orang kepercayaan Calvin, Stephen cukup terkejut ketika melihat Django naik kuda sendiri, yang setelah Calvin jelaskan bahwa Django adalah orang merdeka, akhirnya Stephen mengerti tapi terus menggerutu di belakangnya. Stephen, this here's Django. You two ought to hate each other. Oh, good. Let's spend the night. Go up in the guest bedroom to get too ready. Your daddy rolling over in this goddamn grave right now. Saat itulah Dr. King langsung meminta Calvin untuk menunjukkan wanita yang diceritakannya tadi, yakni Brumhilda, di mana Stephen rupanya sudah seharian mengurung Brumhilda dalam kotak panas akibat berusaha kabur dari tempat ini. Hilda in the hot box. What'd she do? She run off again. Still, take her out. Take her out? Why? Because I said so, that's why. How long she been in the box? How long you think she been in there all damn day?
Now, I realize it is inconvenient, but still, you take her ass out. Dan betapa sakitnya hati Jenggo ketika melihat sang istri diperlakukan layaknya binatang, disiram air, ditarik paksa dari kotak besi panas yang dijemur sinar matahari, dan dibuat menderita seolah dia bukan manusia. Namun sampai detik ini hatinya harus bisa bersabar sedikit lagi sampai Dr. King berhasil membeli Broomhilda dari juragan Calvin yang kejam ini. You gonna sleep in that little box over yonder. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Broomhilda diantar oleh adik kandung Calvin untuk menemui Dr. King di kamarnya, yang ketika sudah masuk, di situ Broomhilda nampak kikuk dan gugup apa yang akan mereka berdua lakukan selanjutnya. Tetapi ketika Dr. King mulai berbicara bahasa Jerman dengan mengatakan, "Tenang saja, saya tidak akan macam-macam. Justru saya datang ke sini untuk mempertemukanmu dengan seseorang yang pastinya sudah kamu kenal. Tapi tolong, jangan teriak ketika kamu melihat temanku ini." Bitte trinken Sie. Singkat cerita, setelah Dr. King dan Jenggo melihat-lihat stok petarung milik Calvin, mereka berdua pun tertarik untuk membeli satu petarung dengan harga sesuai yang disebutkan di awal, yang tentu saja membuat Calvin senang karena bisa menjual satu petarungnya dengan harga yang tidak masuk akal, dalam tanda kutip harga yang sangat tinggi melebihi harta rata-rata di pasaran. Namun Dr. King dengan terang-terangan mengatakan bahwa dirinya juga tertarik dengan Broomhilda dan berniat untuk membelinya untuk dibawa pulang bersamanya. See, you two getting on. Allow me to propose another proposition. Mendengar hal itu, Calvin dan semua orang langsung tertawa karena tak menyangka jika Dr. King langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang budak yang baru dikenalnya, yang karena saking excitednya, Calvin dan Stephen pun memaksa Hilda untuk membuka pakaian dan menunjukkan bekas luka cambukan yang ada di punggungnya. Hildy, go on, take off your dress. Show Doc your shoulders back here. Go on. Cal. Saat itulah Jenggo nampak akan mencabut pistol dari sarungnya karena tak tega melihat istrinya diperlakukan dan dipermalukan di depan semua orang. Namun Lara, adik Calvin, menyuruh mereka semua untuk sudahi itu karena bisa mengurangi selera makan semua orang yang ada di meja makan. Hildy's got something like 4 lashes on her. We are eating. I don't want to look at her whipped up back. Di saat yang bersamaan pula, Stephen mulai menyadari jika ada sesuatu yang janggal ketika Hilda dan Jenggo tertangkap basah saling menatap satu sama lain, di mana dia langsung menghampiri Hilda di dapur untuk menanyakan apa yang sedang dia sembunyikan. I don't. Then why is you crying? You scaring me. You stay right here. Stephen akhirnya yakin 100% jika ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dr. King dan Jenggo, di mana dia meminta Calvin untuk pergi ke belakang sebentar saja karena ada sesuatu hal yang sangat penting ingin disampaikannya. I'd rather discuss that in private. Sorry, Dr. Schultz. Meet me in the library. I just can't understand why you won't come talk to. Sebagai seorang penjilat yang cukup cerdas, Stephen akhirnya berhasil meyakinkan Calvin bahwa tujuan Dr. King dan Jenggo datang ke sini bukan semata-mata untuk membeli petarungnya, melainkan untuk membeli Broomhilda. Yang ketika Calvin bertanya, jika teorimu memang benar, kenapa Broomhilda? Kenapa dia sangat berharga? Stephen pun menjawab, "Tuan, saya yakin sekali jika Broomhilda ini adalah orang yang sangat penting bagi Jenggo. Mungkin dia istrinya atau anggota keluarganya, sehingga jelas Tuan, jika bisnis yang Anda bicarakan sepanjang tadi hanyalah sebuah kebohongan belaka karena tujuan utama mereka berdua adalah untuk membawa Broomhilda pergi dari sini." Where you getting all this? He doing it cause that nigga Django's in love with Hildy. Why this whole snake oil pitch about Mandingo? Did he give you any money? No, not yet, but Then they he ain't bought diddly. Sons of bitches. Saat kembali ke meja makan, Calvin langsung menunjukkan sebuah tengkorak manusia yang merupakan tengkorak dari salah satu budak yang dia bunuh, di mana Calvin mulai mengungkapkan kekecewaannya kepada Dr. King yang jauh-jauh datang ke sini hanya untuk ngawadul dan mengarang sebuah kewadulan atau kebohongan demi membawa Broomhilda pergi dari sini. Dan tiba-tiba, The understanding the separation of our two species. Bright boy, I will admit you are pretty clever.
Hey! Now lay your palm flat on that tabletop! Ya, mereka berdua dipaksa untuk duduk dan jangan meninggalkan meja makan. Lantas Stephen pun membawa Broomhilda ke depan meja untuk diperlihatkan apa yang akan dilakukan oleh Calvin jika ada orang yang berani-berani membohongi dirinya. Now considering y'all have ridden a whole lot of miles. Pada akhirnya Dr. King pun terpaksa jujur jika tujuan mereka yang sebenarnya adalah memang benar untuk membawa Broomhilda pergi dari sini, di mana Calvin juga tidak keberatan dengan hal tersebut asalkan Dr. King membayarnya cash sekarang juga dengan harga $12,000. May I lift the hands off the tabletop in order to remove my billfold? Pada akhirnya semua berjalan lancar meski sempat terjadi sedikit ketegangan yang ketika Calvin sedang membuatkan kwitansi pembayaran sekaligus surat pernyataan bahwa Broomhilda adalah orang merdeka. Di situ Dr. King kembali terbayang dengan kejadian tadi siang tatkala Calvin membiarkan petarungnya mati dicabik oleh 2 ekor anjing. Consider yourself a free woman. Setelah semua selesai dan tinggal selangkah lagi menuju pintu keluar, Calvin tiba-tiba memanggil Dr. King supaya berjabat tangan dengannya sebagai tanda bahwa kesepakatannya sudah sah antara kedua belah pihak. Namun karena Dr. King sudah muak dan tidak sudi jika harus menjabat tangan seorang Calvin yang kejam, dia pun menolak hal tersebut yang langsung dibalas dengan sikap agresif tatkala Calvin menyuruh anak buahnya untuk menembak Broomhilda apabila dalam waktu 15 detik Dr. King tidak segera menjabat tangannya. Nigga loving German shakes my hand. You cut her ass down. You really want me to shake your hand? I'm sorry. I couldn't resist. Ya, situasi pun berubah menjadi chaos gara-gara Dr. King yang sudah tidak tahan dengan sikap Calvin, di mana saat Dr. King dan Calvin sudah tewas, kini giliran Django yang harus bertahan sendirian dari gempuran peluru yang dilayangkan oleh seluruh anak buah Calvin di tempat ini. I'm back. Expect me, nigga. I'm coming. Pada akhirnya Django harus menyerah ketika Broomhilda diancam akan dibunuh, di mana Django diikat terbalik tanpa sehelai benang pun dan akan dibunuh secara perlahan oleh salah satu anak buah Calvin yang paling brutal di antara yang lain. No black man hunting fool. Black boy paid to kill white man, how'd you like? How disappointed. Tak lama muncullah Stephen yang menyuruh si anak buah untuk jangan bunuh Django karena ada perintah baru dari Lara, adiknya Calvin, yang menyuruh supaya Django diserahkan pada keluarga LeQueen Dickey yang terkenal sangat parah dalam memperlakukan para budak. Niggas we sell to LeQueen Dickey got it worse than that. Idea of giving your ass to the LeQueen Dickey man. Pada akhirnya Django harus kembali berakhir dalam perbudakan dengan majikan yang mungkin lebih parah dari sebelum-sebelumnya karena dari cerita Stephen, keluarga LeQueen Dickey ini terkenal bodoh dan tidak berpendidikan tetapi sangat kejam ketika memberikan sebuah hukuman. Memanfaatkan cerita Stephen tentang keluarga yang bodoh ini, Django pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bisa lolos dengan cara menceritakan siapa dia dan apa tujuannya di rumah Calvin. Belajar dari cara bicara Dr. King yang cerdas dan mudah mempengaruhi semua orang, Django berhasil meyakinkan mereka bertiga bahwa di rumah Calvin ada 3 orang buronan dengan hadiah sebesar $11.500, di mana Django hanya meminta kuda dan sepucuk pistol dan siap membantu mereka bertiga untuk menangkap ketiga buronan tersebut. Things went sour. My partner got killed. Calvin came with them horses. And $500 of that $11,500. Keluarga Dickey ini pun mulai percaya ketika Django mengeluarkan surat edaran asli dari dalam saku celananya, yang kita tahu surat edaran itu sudah kadaluarsa karena memang sudah dibunuh dan ditangkap oleh Django dan Dr. King sendiri, di mana cara bicara Django sangat mirip sekali dengan Dr. King dan benar-benar berhasil menghipnotis mereka bertiga. Wanted dead or alive. Smitty back home and... But them 4 men is still back there. They still want it. Now I point them out to you. It's real handbill.
Untuk lebih meyakinkan ceritanya, dua orang Diki ini pun menghampiri tiga budak di dalam sangkar untuk bertanya tentang Django dan apakah benar dia bukan seorang budak, di mana mereka bertiga mengatakan, "Ya Tuan, pria itu bukanlah seorang budak. Dia kesini bersama seorang pria Jerman bernama Dr. King." Is he Candyman's slave, or did he ride in with a white man on a horse? He wasn't no slave. You fucking sure about that? Damn sure. Alhasil, keluarga Diki yang bodoh ini pun 100% percaya dengan Django dan sepakat untuk melepaskannya dan setuju untuk kembali ke kediaman Calvin untuk memburu tiga buronan karangan tersebut, di mana saat ikatan Django sudah dilepaskan dan diberikan sepucuk pistol beserta sabuknya, tiba-tiba We're gonna give you that pack horse over there. Perfect. That's good to know. ya, dua anggota Diki pun tewas ditembak dan satu lagi meledak karena kebetulan sedang membawa dinamit, di mana Django dengan kerennya perlahan berjalan di dalam ledakan dan segera pergi untuk menyelamatkan Broomhilda istrinya. Setelah membantai para penjaga dan berhasil mengamankan istrinya, Django tiba-tiba muncul dari dalam rumah dan mengejutkan semua orang tidak terkecuali Stephen, Lara adiknya Calvin, dan anak buah Calvin yang terkenal brutal, di mana Django langsung menembak mereka semua dan menyisakan Stephen untuk yang terakhir. Y'all gonna be together with Calvin in the by and by. You didn't mention kneecapping. Nigga 10,000. Ketika sedang teriak kesakitan, Stephen terus saja berbicara mengenai Django yang tidak akan lolos dari ini semua. Namun dengan kecerdasan dan kecepatan menembaknya, Django sudah mempersiapkan beberapa dinamit yang sudah dipasang di rumah ini dan We on the wanted posters now, nigga. The bounty hunters gonna be looking for you. What they gonna do to your ass? They ain't gonna just kill Django! Ain't no nigga gunfighter. Kill all the white folks in the... Don't you bother to fool him around. saat itulah Django teringat dengan kata-kata Dr. King saat latihan, di mana beliau pernah mengatakan bahwa Django memiliki bakat alami untuk menembak dan memiliki potensi untuk menjadi seorang penembak paling cepat yang pernah ada, dan Django benar-benar akan menjadi legenda dengan julukan sang penembak tercepat dari selatan. Tamat, ending yang cukup menjenggokkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jika Tuhan tidak menjadikan perhambaan dan perbudakan, tentu tidak akan timbul keinginan hendak mengejar kemerdekaan. Memang, kalau tiada kesakitan, orang tidak mempunyai keinginan untuk mengejar kesenangan. Oleh karena itu, tidak keterlaluan rasanya jika dikatakan bahwa sakit dan pedih adalah tangga menuju kejayaan. Saya John, mewakili Direx yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, knalpot racing Satria Baja Hitam. Cuau, cuau, cuau. Aduh, masih nyeri euy ti korok teh, masih sakit. Nelen atuh teman-teman ya, ini belum sembuh juga, tapi insya Allah lah besok sembuh. Aduh, muriang saya mah euy. Sehat-sehat buat teman-teman semua ya. Dan saya tidak bisa banyak bicara lagi nih. Ya. Mungkin suara saya agak beda dan banyak balelolnya nih di film ini. Jadi mohon dimaklum ya, ini bener-bener, ini mah asli, aduh, tenggorokannya bermasalah saya. Tapi doakan saja teman-teman, semoga saya segera pulih lagi tenggorokannya. Oke, sehat-sehat buat teman semua, sukses selalu, dan I love you.